Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang behavior chaining. Nah, pertama-tama akan dimulai dengan sebuah kasus pembuka, yaitu tentang Steph, seorang pegolf muda profesional. Steph ini permainannya sudah cukup baik, tapi dia ini belum pernah memenangkan turnamen nasional, salah satunya karena penempatan bola atau pre-putt yang tidak konsisten. Nah, Steph ini sadar betul kalau seorang pemain golf yang profesional itu pastinya memiliki latihan pre-putt yang konsisten dibandingkan dengan pemain golf yang amatir. Namun, Steph ini sadar kalau langkah yang ia lakukan saat pre-putt itu tidak konsisten. Dan akhirnya dia menyimpulkan kalau langkah pre-putt yang tidak konsisten itu berpengaruh pada putting yang gak konsisten juga. Nah, akhirnya Steve ini menyusun beberapa langkah spesifik yang nantinya akan dia lakukan saat melakukan pre-putt. Kenapa? Tujuannya itu adalah untuk membuat urutan respon yang konsisten pula. Nah, dia menyusun 7 langkah. 7 langkah ini spesifik dan benar-benar berurutan. Yang pertama itu, saat mendekati bola dia akan melupakan soal skor dan hanya memikirkan tentang bolanya. Kemudian dia akan pergi ke belakang lubang, mengecek kembali bola, dan mengecek kemiringan untuk memperkirakan kecepatan dan jalurnya. Dia akan pergi lagi ke belakang lubang dan melihat ke arah lubang dan memeriksa lagi jalur bola. Nah, sambil berdiri di belakang bola, dia akan memilih tempat yang tepat untuk membidik, melakukan 2 pukulan latihan, dan dia membayangkan atau memvisualisasikan bola itu bergulir ke dalam lubang. Nah, langkah kelima, dia akan bergerak ke samping bola, meletakkan puter di bawah bola, dan menyesuaikannya sehingga bola itu bisa mengarah ke tempat yang diinginkan. Nah, langkah keenam, dia akan menyesuaikan kakinya sehingga sejajar dengan garis putt. Dia akan memegang puternya dengan cara yang biasa dan mengatakan stroke atau pukul dengan halus. Dan yang terakhir, dia akan melihat lubangnya, melihat bolanya, kembali melihat spotnya lagi, melihat bolanya lagi, dan mengusap puttnya. Jadi bisa kita lihat kalau langkah-langkah yang disusun Steph ini benar-benar spesifik dan juga konsisten. Nah, dalam prosedur pelatihan ini, Steve itu melakukan 10 percobaan. Dan di setiap percobaan itu, Steph melakukan ke-7 langkah pre-putt tersebut. Dan di setiap percobaannya, ia juga dibantu oleh seorang teman yang memeriksa langkah-langkahnya. Jadi, jika satu langkah terlewat, temannya itu akan memintanya untuk melakukan langkah tersebut sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi, benar-benar semua langkahnya itu harus konsisten dilakukan dan tidak boleh ada yang dilewatkan. Nah, akhirnya saat turnamen selanjutnya, ia meminta caddy-nya atau yang suka mengingatkan pegolf gitu, untuk melakukan ke-7 langkah pre-putt itu, dan akhirnya Steve berhasil mendapatkan kemenangan pertamanya pada tur. Nah, akhirnya Steve ini sadar bahwa kemenangannya itu, atau salah satu faktor yang berkontribusi pada kemenangannya itu adalah hasil dari langkah-langkah atau rutinitas pre-puttnya yang konsisten tadi. Nah, kasus Steve ini merupakan salah satu contoh dari behavior chaining atau rantai perilaku. Selanjutnya kita masuk ke pengertian behavior chaining. Jadi behavior chaining atau rantai perilaku dan disebut juga sebagai rantai stimulus respons adalah urutan rangsangan dan respon yang konsisten satu sama lain dalam suatu waktu.
di mana respon terakhir biasanya diikuti oleh penguat. Nah, selanjutnya itu, rantai perilaku adalah sebuah perilaku kompleks yang terdiri dari banyak komponen perilaku yang terjadi bersama-sama secara berurutan. Dan yang terakhir, rantai perilaku ini terdiri dari beberapa komponen stimulus respon yang terjadi bersamaan dalam sebuah rangkaian yang berurutan. Jadi bisa kita lihat kata kunci dari behavior chaining atau rantai perilaku di sini adalah sebuah urutan rangsangan dan respons yang konsisten, berurutan, dan spesifik, serta terjadi secara bersamaan. Nah, beberapa hal penting yang harus kita perhatikan dalam behavior chaining atau rantai perilaku ini adalah yang pertama, setiap respons menghasilkan stimulus yang nantinya akan berfungsi sebagai SD atau stimulus untuk respons berikutnya, dan juga sebagai penguat yang dikondisikan untuk respons sebelumnya. Kemudian, koneksi antara stimulus dan respon ini adalah tautan yang menyatukan rantai. Jadi, jika ada respons yang sangat lemah sehingga susah untuk dibangkitkan oleh SD, sisa dari rantai itu tidak akan terjadi, atau dengan kata lain, rantai akan terputus pada titik itu. Dan satu-satunya cara untuk memperbaiki rantai itu adalah dengan memperkuat koneksi antara stimulus respons yang lemah tadi melalui prosedur pelatihan yang efektif. Nah, selanjutnya, hal lain yang perlu kita perhatikan dalam behavior chaining atau rantai perilaku yaitu tidak semua urutan perilaku merupakan rantai perilaku. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali urutan perilaku yang kita lakukan dan itu merupakan sebuah rantai perilaku. Contohnya itu seperti saat kita menyikat gigi, saat kita membuat sandwich, atau saat kita mengikat tali sepatu. Nah, itu merupakan sebuah rantai perilaku karena tindakannya itu spesifik. Kemudian yang tidak termasuk ke dalam rantai perilaku yaitu saat kita belajar untuk ujian, saat kita menulis untuk ujian, dan saat kita menghadiri kelas. Nah, mengapa belajar untuk ujian itu bukan merupakan rantai perilaku? Hal ini disebabkan karena urutan perilaku tersebut terdiri dari berbagai kegiatan yang berbeda-beda. Contohnya itu dalam belajar, kita akan membaca, menghafal, menulis, dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan kalau tidak spesifik, perilakunya tidak spesifik. Dan juga terjadi banyak istirahat atau jeda dalam tindakan itu. Yaitu biasanya kalau kita sehabis belajar, kita lalu tidur, terus habis belajar, kita makan. Itu kan terjadi banyak jeda atau istirahatnya. Nah, hal tersebut tidak menunjukkan rangkaian stimulus dan rangsangan yang konsisten dalam suatu waktu. Jadi, yang bisa disebut sebagai sebuah rantai perilaku itu adalah perilakunya itu harus spesifik dan terjadi dalam suatu waktu tanpa adanya jeda. Kemudian berikutnya adalah metode-metode dari chaining behavior. Chaining behavior memiliki 3 metode pengajaran, yaitu ada metode total text presentation, backward chaining, dan forward chaining. Apa saja bedanya? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Yang pertama ada metode total text presentation. Pada metode ini, individu harus dapat mengikuti semua langkah dari pembuatan perilaku yang diinginkan. Baru ia bisa mendapatkan sebuah reinforcement. Jadi, si reinforcement ini diberikan paling akhir, setelah individu berhasil menjalani semua teksnya. Pada metode total text ini, ada yang dinamakan oleh prompting. Prompting merupakan bantuan yang diberikan oleh instruktur kepada individu sebagai panduan. Bantuan tersebut dapat berupa verbal atau kata-kata, gestur, modeling, dan fisikal. Dalam tabel pada slide ini, prompting memiliki lambang R1, R2, ataupun R3, di mana si prompting inilah yang akan menghasilkan suatu perilaku spesifik tertentu.
Kemudian untuk reinforcement yang diberikan dapat berupa barang kesukaannya atau possession, waktu bermain tambahan seperti manipulatif, dan lain-lain. Sedikit contoh mengenai metode Total Text Presentation. Ari ingin membentuk perilaku mencuci tangan yang baik pada adiknya, Leno. Kemudian Ari menggunakan prompting verbal dan modeling dalam membantu adiknya dalam mencuci tangan. Ari mencontohkan Leno bagaimana cara untuk menyalakan keran. Ia menyalakan keran sambil berkata, "Letakkan tangan di atas keran, kemudian genggam kerannya dan putar ke arah kanan." Setelah itu, Ari meminta Leno untuk melakukan hal yang sama. Ketika Leno sudah melihat contoh dan mendengar instruksi yang diberikan oleh Ari, Leno bisa melakukannya. Perlu diketahui bahwa individu harus bisa menyelesaikan seluruh langkahnya. Ulangi terus hingga individu bisa menyelesaikannya sendiri. Jika seluruh langkah telah dikuasai, barulah berikan individu sebuah reinforcement. Dan di slide berikutnya, ini merupakan ringkasan dari apa itu backward chaining. Yang kedua, ada metode backward chaining. Metode ini mengajarkan individu langkah terakhir lebih dahulu. Jadi misalkan ada 3 langkah. 1, 2, 3. Yang diajarkan kepada individu ini adalah langkah ketiga terlebih dahulu. Lalu dilanjut dengan langkah kedua dan ke-1. Prosesnya hampir sama seperti metode total text sebelumnya, di mana tentunya akan ada prompting pada setiap langkah dan reinforcement akan diberikan di setiap langkah terakhir. Karena reinforcement diberikan di setiap langkah terakhir, maka ketika individu dapat menyelesaikan langkah ketiga, berikan individu tersebut reinforcement. Contohnya, Nana ingin mengajari adiknya Janu menulis kata cat, kucing, C-A-T. Yang dilakukan Nana pertama kali adalah ia meminta Janu untuk memperhatikan, dan kemudian Nana akan mencontohkan pada Janu bagaimana cara menulis kata cat, C-A-T, dari awal hingga akhir. Setelah Janu memperhatikan dengan seksama, Nana kemudian menulis lagi kata cat, C-A-T, tapi hanya huruf C dan A saja. Dan ia menyisakan huruf terakhir untuk diisi oleh Janu. Ia meminta Janu untuk meneruskan tulisannya, yaitu menulis huruf T. Ketika Janu berhasil menulis huruf T pada kata cat, Nana memberikan reinforcement. Katakanlah reinforcement tersebut adalah permen. Dilanjut lagi dengan Nana menuliskan huruf C saja. Dan kemudian ia meminta Janu untuk meneruskan tulisannya, yaitu menulis huruf A dan T. Ketika Janu berhasil menulis huruf A dan T, Nana memberikan lagi permen untuk Janu sebagai reinforcement. Begitu seterusnya hingga Janu berhasil menulis huruf cat. Yang selanjutnya ada metode forward chaining. Metode forward chaining ini memiliki 3 rumus, yaitu S1, R1 yang memunculkan reinforcement, S1, R1, S2, R2 yang memunculkan reinforcement, S1, R1, S2, R2, S3, R3 yang memunculkan reinforcement. Metode forward chaining. Metode ini diajarkan dari langkah awal, yaitu urutan pertama. Jadi diperkenalkan dulu nih urutan pertamanya. Bila dapat dikuasai, baru dilanjutkan ke langkah kedua. Bila dapat dikuasai, dapat dilanjutkan ke langkah ketiga, sampai seterusnya, sampai membentuk seluruh rantai. Sebagai contoh, Mahane, Van Wegenen, dan Meersen menggunakan toilet train untuk anak-anak dan anak-anak yang mengalami cacat perkembangan. Komponennya yaitu berjalan ke toilet, menurunkan celana, duduk atau berdiri menghadap toilet, buang air kecil, dan menarik celana. Pelatihan dimulai dari langkah pertama. Setelah langkah pertama dikuasai, langkah berikutnya diperkenalkan. Setiap langkah diperkuat sampai langkah berikutnya diperkenalkan. Yaitu, bila sudah diperkenalkan
diperkenalkan langkah pertama, lalu dapat dikuasai, diperkuat terus, sampai bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi ada contoh yang ada di buku, yaitu seorang anak yang diajarkan mengucapkan kata susu. Jadi dia diajarin ngomong untuk awal-awalnya itu kayak su, su, susu. Jadi gitu. Dari ketiga metode perilaku chaining yang telah dijelaskan tadi, mana yang paling efektif? Sejumlah penelitian yang telah membandingkan forward dan backward chaining dari berbagai kategori individu dan perilaku. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang jelas dari efektivitas antara kedua prosedur ini. Dari penelitian Solocum dan Tiger menemukan bahwa forward dan backward chaining sama efektivitasnya untuk mengajar anak-anak dengan ketidakmampuan belajar dan perkembangan untuk melakukan urutan motorik yang spesifik. Garis besar dari 3 metode perilaku chaining. Di sini ada total task presentation. Yang pertama ada pelajar mencoba setiap langkah pada setiap percobaan, sehingga semua langkah yang diatur diajarkan secara bersamaan. Yang kedua, instruktur memberikan petunjuk dan pujian untuk semua langkah yang tidak diperintah. Yang ketiga, penguat disajikan setelah langkah terakhir. Yang terakhir, latihan berlanjut dengan cara ini sampai semua langkah dikuasai. Yang kedua, ada forward chaining. Yang pertama dimulai dengan langkah pertama yang harus dikuasai sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Di setiap percobaan, semua langkah yang dikuasai sebelumnya diperlukan. Dengan cara ini, satu langkah dipelajari pada satu waktu. Maju ke langkah terakhir. Lalu ada backward chaining. Yang pertama, memulai dengan langkah terakhir harus dikuasai sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya, ke langkah terakhir. Yang kedua, instruktur memberikan petunjuk untuk langkah yang sedang diajarkan. Yang ketiga, pada setiap percobaan, semua langkah yang dikuasai sebelumnya diperlukan dan langkah terakhir diikuti oleh penguat. Yang terakhir, dengan cara ini, satu langkah dipelajari pada satu waktu. Selanjutnya, di sini dijelaskan kalau misalnya total task presentation dia akan lebih efektif untuk tugas-tugas yang lebih sederhana. Sementara forward dan backward chaining dia akan lebih efektif untuk diaplikasikan untuk tugas-tugas yang lebih kompleks. Nah, terus beberapa studi juga menunjukkan bahwa total task presentation setidaknya sama baiknya atau bahkan sebenarnya lebih baik dibandingkan dengan backward dan forward chaining untuk mengajari berbagai macam tugas pada individu dengan gangguan perkembangan. Karena dia berfokus pada pembelajaran respon topografi dan urutan respon secara bersamaan. Dan karena itu seharusnya memberikan hasil yang lebih cepat dan juga terlihat memaksimalkan kemandirian dari individu. Chaining compare with shaping and fading. Nah, selanjutnya ini ada membandingkan antara chaining dengan fading dan shaping. Ketiga prosedur ini sering disebut juga sebagai prosedur perubahan yang bertahap karena saling mempengaruhi melalui serangkaian langkah untuk menghasilkan perilaku yang baru, kontrol stimulus baru atas perilaku, atau urutan baru dari langkah stimulus respon. Berikut merupakan tabel perbandingan antara shaping, fading, dan chaining dilihat dari target perilaku, lingkungan pelatihan umum, dan pertimbangan prosedural lainnya. Pada shaping, target perilaku merupakan perilaku baru beserta beberapa dimensi fisik seperti topografi, jumlah, dan intensitas. Pada fading, target perilaku merupakan kontrol stimulus baru dari perilaku tertentu. Nah, sementara pada chaining, target perilaku merupakan urutan stimulus respon baru yang konsisten. Selanjutnya, pada shaping, lingkungan pelatihan umum sering melibatkan lingkungan yang tidak terstruktur, di mana individu memiliki kesempatan untuk menunjukkan berbagai perilaku.
Sementara pada feeding, lingkungan pelatihan umum biasanya melibatkan lingkungan yang terstruktur karena stimuli harus dikontrol dengan tepat. Sementara yang terakhir pada chaining, lingkungan pelatihan umum biasanya melibatkan lingkungan yang terstruktur juga karena stimuli dan respon harus memiliki urutan yang tepat. Kemudian, pertimbangan prosedural lainnya pada shaping melibatkan pengaplikasian dari penguatan dan extinction yang berurutan. Pada feeding, pertimbangan prosedural lainnya melibatkan penerapan penguatan yang berturut-turut jika extinction yang digunakan feeding belum berjalan optimal. Terakhir, pada chaining, pertimbangan prosedural lainnya sering melibatkan petunjuk verbal atau fisik dan atau bimbingan fisik yang dikombinasikan dengan feeding dan atau shaping pada salah satu langkahnya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas behavior chaining. Faktor yang pertama itu ada analisis tugas. Analisis tugas merupakan pemecahan tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil. Pemecahan urutan perilaku diperlukan agar proses chaining dapat menjadi efektif. Komponen-komponen perilaku yang dipilih dalam proses chaining harus cukup sederhana agar mudah dipelajari. Contohnya, jika kita ingin seorang anak belajar menggunakan kemeja sendiri, kita dapat membagi rangkaian urutan tersebut menjadi komponen kecil. Seperti, tahap pertama, anak tersebut harus mengambil kemeja dari dalam lemari. Tahap kedua, anak tersebut harus membentangkan kemeja di sofa. Tahap ketiga, anak tersebut harus membuka kancing kemeja satu persatu. Tahap keempat, anak tersebut harus mengangkat kemeja dan menghadapkan kemeja di hadapannya. Tahap kelima, anak tersebut harus memasukkan tangan kanan dan kiri ke lubang kemeja. Tahap keenam, anak tersebut harus mengancingkan kemeja dari atas sampai bawah. Faktor selanjutnya itu ada penggunaan independent prompt oleh individu. Penggunaan independent prompt dapat memandu individu untuk menguasai behavior chaining. Independent prompt merupakan bantuan yang diciptakan agar responden dapat membaca sendiri instruksi langkah-langkah perilaku sebagai panduan untuk melakukan rangkaian perilaku. Petunjuk juga dapat berupa serangkaian gambar, misalnya seperti menyiapkan album sebagai picture prompt untuk memandu orang dewasa dengan cacat intelektual yang parah untuk menyelesaikan rangkaian perilaku meningkatkan kualitas membersihkan rumah. Responden diajarkan untuk melihat langkah yang tepat, melakukan langkah tersebut, dan melakukan pemantauan diri untuk menunjukkan bahwa langkah tersebut telah selesai. Pemantauan diri yang dilakukan oleh responden dapat disebut sebagai independent prompt. Faktor yang ketiga itu ada mencoba pemodelan awal. Sebelum responden melakukan rangkaian perilaku, kita dapat mencontohkan terlebih dahulu seluruh rangkaian perilaku. Pemodelan dapat berupa verbal yang menggambarkan setiap langkah dari rangkaian perilaku, contoh langsung yang diperagakan, atau penayangan video. Sebagai contoh, kita dapat memperagakan terlebih dahulu langkah-langkah menggunakan kemeja yang benar kepada anak sebelum anak tersebut mempraktekannya. Faktor yang keempat itu ada pelatihan rangkaian perilaku. Pelatihan harus dimulai dengan perintah untuk memulai melaksanakan dan menyelesaikan langkah-langkah tugas. Langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan metode apa yang akan digunakan, apakah menggunakan total text presentation, backward chaining, atau forward chaining. Jika responden melakukan respon yang salah atau gagal dalam merespon dalam jangka waktu yang wajar, kita dapat melanjutkan langkah dengan mengoreksi kesalahan. Berikan instruksi atau panduan fisik untuk membantu responden melakukan langkah tersebut dengan benar. Setelah responden memperbaiki kesalahan, lanjutkan ke langkah berikutnya. Faktor selanjutnya itu ada penguatan sosial dan penguatan lainnya. Penguatan alami saja tidak cukup untuk dapat mempertahankan behavior chaining. Kita dapat memberikan tambahan penguat primer atau sekunder. Contohnya, saat ingin menerapkan behavior chaining kepada anak kecil, anak tersebut cenderung menginginkan pujian setelah ia dapat menyelesaikan setiap langkah dengan tepat. Pemberian penguatan primer juga seringkali diinginkan sebagai hadiah karena telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian perilaku. Faktor yang terakhir itu ada pendampingan pada langkah-langkah individual. Saat kita akan menerapkan behavior chaining, kita dapat memberikan instruksi tambahan atau bantuan fisik dalam memperbaiki kesalahan responden. Tetapi jangan memberikan bantuan sampai menciptakan ketergantungan.
Bantuan harus segera dihilangkan jika diberikan secara berturut-turut. Selanjutnya ada kesalahan yang tidak disadari dalam rantai perilaku. Kesalahan penerapan yang tidak disadari ini terjadi ketika seseorang secara tidak sadar memperkuat perilaku yang tidak diinginkan. Atau definisi lainnya yaitu ketika ada dalam rantai perilaku itu ada respon yang gak sesuai dan non-fungsional mendahului satu atau lebih respon yang sesuai. Jadi respon yang gak sesuai dan sesuai ini sama-sama diperkuat. Diperkuatnya kayak barengan gitu. Nah contohnya orang tua mukul anaknya karena bertingkah buruk dan kemudian segera memeluk anak itu dan memberikan camilan. Jadi kedepannya anak tersebut bisa aja untuk mendapatkan perhatian atau ingin mendapatkan camilan dari orang tuanya, dia malah bertingkah buruk lagi. Lalu ada kesalahan penerapan kontrol yang tidak lengkap. Jika gagal memasangkan penguat yang dikondisikan dengan penguat cadangan, maka penguat bersyarat kehilangan nilainya. Misalnya, saat di kelas di mana sistem token digunakan, jika penguat cadangan atau hadiahnya tidak disajikan, anak-anak tidak akan peduli dengan token karena itu tidak berguna. Jadi penerapan kontrol pada contoh tadi itu tidak lengkap. Tidak lengkapnya di mana yaitu tidak ada backup reinforcer atau penguat cadangannya. Selanjutnya ada pedoman untuk penggunaan behavior chaining yang efektif. Yang pertama, lakukan analisis tugas dengan cara mengidentifikasi unit-unit rantai yang cukup sederhana bagi pelajar untuk belajar tanpa kesulitan yang besar. Jadi langkah-langkahnya ini diidentifikasi dan dibuat sesederhana mungkin. Yang kedua, pertimbangkan strategi untuk penggunaan prompt secara mandiri oleh peserta didik. Nah, misalkan aja promptnya ini berupa buku panduan untuk melakukan rangkaian perilaku. Nah, peserta didik atau pelajar ini bisa membaca sendiri instruksi yang ada pada buku panduan tersebut. Yang ketiga, jika diperlukan, lakukan percobaan pemodelan awal. Pemodelan awalnya ini misalkan bisa berupa contoh yang diberikan langsung atau dari penayangan video. Yang keempat, tentukan metode chaining dan ajarkan unit dalam urutan yang benar. Metodenya ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bisa berupa total task presentation, backward chaining, atau forward chaining. Dan langkah-langkahnya ini harus diajarkan dalam urutan yang benar. Yang kelima, untuk mempercepat pembelajaran, gunakan prosedur fading untuk mengurangi bantuan ekstra yang mungkin diperlukan pelajar untuk melakukan beberapa langkah. Yang keenam, saat menggunakan backward chaining atau forward chaining, pastikan bahwa pada setiap percobaan, individu melakukan seluruh set komponen yang dipelajari hingga titik itu. Jadi untuk prosedur forward dan backward chaining itu setiap langkah harus diselesaikan dengan benar untuk lanjut ke langkah berikutnya. Yang ketujuh, di awal pelatihan gunakan penguatan yang cukup untuk kinerja yang benar dari langkah-langkah individu. Penguatan ini bisa diturunkan secara bertahap saat pelajar atau peserta didik udah lebih terampil. Yang kedelapan, pastikan bahwa penguatan yang disediakan di akhir rantai sesuai dengan pedoman penerapan efektif penguatan positif. Jadi semakin efektif penguatan ini, semakin stabil rantai respon. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.